Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang akan melakukan praktik coaching supervisi akademi di modul 2.3 bersama kami kelas 57 kelompok 1 dengan saya Siti Jubaidah. Saya Emil Salim. Saya Hasti Wulandari. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bu Asti, sebelum nanti melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih buat Bu Asti. Yang pertama, bagaimana rutin penilaian yang akan Ibu lakukan? Terima kasih Bapak. Insya Allah rencananya saya akan memakai penilaian dengan algoritma Bapak. Lalu kompetensi apa saja nih yang akan dikembangkan? Rencananya saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Pak. Indikatornya apa aja? Mungkin saya akan menggunakan kata kunci supaya bisa merangsang ide dan juga kemampuan coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, luar biasa pasti. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan coaching ini berjalan dengan lancar dan baik ya. Begitu silakan Bu Asti melakukan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Asti. Waalaikumsalam Bu juga. Bu Asti ada waktu tidak sebentar? Ada Bu, ini kebetulan saya nggak lagi sibuk. Ada apa ya Bu? Saya mau cerita tentang apa yang terjadi di kelas saya. Ada apa Bu kalau boleh tahu? Gini Bu Asti, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya itu kurang antusiasnya dalam menerima pelajaran dari saya Bu Asti, terutama itu materi membuang yang Bu Asti. Baik Bu Juber, jadi kira-kira apa yang Bu Juber harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid yang saya alami Bu Asti ya, agar saya tidak galau terus. Kalau menurut Bu Juber nih, ada nggak kira-kira hal-hal yang membuat murid Ibu ini merasa kurang antusias gitu dalam pembelajaran? Ya, kalau saya pikir lagi sih sepertinya ada sih Bu ya. Contohnya yang pertama mungkin karena saya terlalu monoton, tidak menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang kedua bisa jadi saya terlalu otoriter dalam mengajar ya Bu Asti ya. Nah, jadi si anak itu kayaknya tidak punya kesempatan untuk bertanya atau dan lain sebagainya. Oh, jadi seperti itu Bu Juber ceritanya. Nah, terus nih, menurut Bu Juber, apa yang sebaiknya Ibu lakukan supaya anak-anak ini dalam pembelajaran itu lebih antusias gitu Bu? Sepertinya sih harus ada apa ya, model atau metode inovasi yang asik buat mereka gitu Pak. Ya, saya sependapat Bu dengan Ibu, harus ada metode dan model yang menarik untuk anak-anak itu Bu ya. Kemudian menurut pendapat Ibu, kira-kira apa saja yang bisa membuat anak-anak ini merasa asik dan gak bosan saat pembelajaran? Saya rasa pembelajaran itu harus terpusat kepada murid ya Bu ya. Kemudian ada SBK-nya mungkin Bu ya, karena saya memang kurang kurang variasi gitu, dalam pembelajaran gitu. Jadi ya mungkin juga saya kayaknya harus memberikan game yang interaktif ya antara saya dengan siswa saya gitu ya. Jadi nanti rencananya pembelajarannya akan lebih menyenangkan dengan diadakan game, gitu ya, game yang interaktif, kemudian juga ice breaking, gitu ya. Lalu Bu, mengenai tugas yang Ibu berikan ke anak-anak nih, apakah penyebabnya ya Bu ya, sehingga kurang antusias gitu dalam pengumpulan tugas? Kira-kira penyebabnya seperti apa?
Sepertinya sih saya terlalu banyak memberikan tugas pada anak-anak gitu ya. Kalau saya boleh tahu nih Bu Juliet ya, kira-kira Ibu ini kalau di kelas pakai sumber belajarnya apa aja Bu? Ya hanya buku tok dari perpustakaan ya. Kira-kira ada nggak sumber belajar selain buku dari perpustakaan Bu? Sepertinya sih banyak sekali ya, kayak model sumber-sumber pembelajaran digital yang kayak YouTube gitu ya, harusnya gitu ya. Kemudian juga bisa melalui aplikasi-aplikasi itu kan sekarang kan banyak tuh ya sumber belajar mungkin dari, jadi ini saya harus punya akun TikTok juga kayaknya ya. Nah iya Bu, saya sih yakin sekali nih kalau misalnya Ibu ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, dan tentunya ini pasti akan membuat anak-anak di kelas Ibu lebih antusias dalam pembelajaran. Apalagi sampai tadi Ibu juga bilang mau membuat akun TikTok Bu ya, karena kan memang ya anak-anak lagi senang-senangnya TikTok gitu, itu luar biasa, bagus banget. Kemudian Bu, apa rencana Bu Juliet untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya itu tadi, saya harusnya menjadi seorang guru yang inovatif dalam segala hal ya Bu ya. Jadi sepertinya saya harus menggunakan model yang inovatif, kemudian juga saya harus lebih menggunakan akses digital yang memang anak-anak sekarang sudah tidak seperti saya dulu ya. Dulu kan saya gagap teknologi ya Bu ya. Maksudnya harusnya saya mengasihkan mereka gitu, dan membuat asik dalam pembelajaran gitu ya. Masya Allah Bu Juliet, luar biasa sekali nih rencana Bu Juliet. Terus kira-kira apa komitmen Bu Juliet untuk rencana ini Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tentunya Bu ya dalam pembelajaran. Kemudian selain itu saya juga akan menggunakan banyak sumber belajar ya Bu. Kemudian saya juga ingin menggunakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Masya Allah, jadi luar biasa banget sih Bu Juliet ya. Jadi Bu Juliet ini akan membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa, pembelajarannya menyenangkan dengan berbagai sumber belajar dan juga metode pembelajaran ya Bu ya. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai yang kita harapkan ya Bu Juliet ya. Amin. Terima kasih Bu Asti ya atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa berubah ya, jadi saya bisa berubah, bisa menjadi guru yang sangat berguna bagi saya sendiri. Amin, mudah-mudahan Bu Juliet menjadi guru yang dapat dirindukan anak-anak ya ketika kehadirannya tidak ada Bu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Juliet. Kalau gitu saya permisi ke kantin dulu ya, karena ini kayaknya jam istirahat sebentar lagi selesai, jadi saya mau air minum. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik Bu Asti, alhamdulillah Bu Asti sudah melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa sekali tadi. Sudah saya lihat sih sudah tampak dengan jelas, tujuan coaching dimunculkan dengan jelas, identifikasi juga sudah menunjuk ke permasalahannya. Kemudian permasalahan juga diselesaikan melalui pertanyaan-pertanyaan luar biasa yang sudah Ibu sampaikan tadi untuk rencana aksinya. Nah, tahapan demi tahapan sudah jelas. Hal ini sangat membantu coaching dalam menemukan solusi dan potensi. Coaching muncul dalam menyelesaikan masalah, juga memberi ruang ya kepada si coaching tadi melakukan pertanyaan, membantu coaching berkomitmen dari apa yang sudah direncanakan sehingga muncul rasa percaya diri dalam menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Nah, saya kira apa yang disampaikan tadi Bu Asti melalui coaching tadi sudah sangat luar biasa sekali. Namun sebelum itu ada yang ingin saya tanyakan, apa yang Bu Asti rasakan selama melakukan coaching ini? Ya, baik, sebelumnya terima kasih Bapak sudah melakukan penilaian terhadap saya. Yang saya rasakan sebagai coach, saya ini merasa sudah melakukan alur kita mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Pak. Baik Bu Asti, lalu kompetensi apa saja yang Ibu kembangkan selanjutnya? Saya sih inginnya mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot Bapak.
agar nanti bisa menuntun, merangsang coaching untuk menyelesaikan permasalahannya serta dapat mengidentifikasi, membuat rencana aksi dan juga bertanggung jawab. Baik, luar biasa Bu Asti. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur nanti dalam pelaksanaan coaching selanjutnya ya. Saya kira ini sudah bagus sekali, interaksi yang baik antara coach dan coaching juga sudah sangat dimunculkan di sini. Mudah-mudahan coaching selanjutnya akan jauh lebih baik lagi dan juga bermanfaat untuk rekan-rekan Bu Asti yang lainnya. Mungkin itu saja Bu Asti ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita semua harapkan ke depannya dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Terima kasih banyak.